Halo sahabat Bawaslu. Gini. Ini Apa nih? program Ramadan Bawaslu Banten Iya. yang katanya program itu menjawab pertanyaan ini ya. Iya. Ini edisi kelima yang menjawab pertanyaan di Instagram @bawaslu_banten di WA. Emang ceritanya gimana ini? Nah ini banyak pertanyaan. Nah kalau begitu saya buka HP. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Bawaslu. Banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Waduh. Nggak susah-susah kan? Susah-susah gampang. Gimana tuh? Yang pertama dari @izul_pahlepi. Pertanyaannya begini. Kalau menurut Bapak, kenapa banyak pihak kalau dipanggil atas dugaan adanya pelanggaran suka mangkir atau nggak datang? Padahal kan itu bisa jadi pembuktian kalau mereka tidak salah. Oh, banyak orang suka mangkir. Mangkir. Ijul Pahlevi ya. Orang tuh yang nggak mangkir kalau dipanggil tuh cuma satu. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa. Mati dong. Jadi memang kadang-kadang gini, orang itu kan kalau dipanggil ya nggak dipanggil polisi, nggak dipanggil Bawaslu, nggak dipanggil penyidik apapun lah. Kalau dipanggil tuh grogi. Iya bisa grogi, bisa takut. Kadang-kadang, aduh ntar saya datang diperiksa sebagai saksi tiba-tiba jadi tersangka. Nah itu ketakutan. Secara psikologis itu dimaklumi, tapi sangat disayangkan. Karena bisa jadi keterangan-keterangan saksi lainnya atau terlapor atau pelapor lainnya itu merugikan dia. Padahal kesempatan dia hadir itu kesempatan dia untuk bela diri, menjelaskan posisinya, menjelaskan peristiwanya. Jangan sampai justru keterangan dari pihak lainnya itu merugikan dia atau memberikan keterangan yang salah. Jadi penting kehadiran itu. Jadi jangan menduga kalau datang pasti jadi tersangka, pasti jadi apa ya, enggak gitu. Tapi kan Kak, kalau memang misalnya nggak datang, ada sanksinya sih dari Bawaslu? Nggak ada sanksi-sanksian sebenarnya. Prinsip gini, kalau udah kita panggil nih, terus karena alasan tertentu nggak datang ya, biasanya ada alasannya. Itu akan dipanggil lagi. Dipanggil kedua kali, bahkan jika mungkin kan sampai 3 kali. Kalau tetap nggak datang ya kita Bawaslu hanya berpijak pada keterangan yang ada pada saat itu. Keterangan yang siapa-siapa aja yang hadir memberikan keterangan, ya itu aja yang kita pakai. Apakah itu merugikan nanti salah satu pihak? Ya berdasarkan keterangan yang ada saja. Berarti rugi ya kalau memang dipanggil terus dia nggak datang? Iya, sangat disayangkan, rugi. Kesempatan bela dirinya hilang. Nah begitu sahabat Bawaslu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari @asriani_42. Pertanyaannya, Pak, katanya pelanggaran yang paling banyak salah satunya dilakukan oleh ASN. Apakah memungkinkan merekomendasikan ke Komisi ASN untuk memberikan sanksi maksimal kepada ASN agar menimbulkan efek jera? Oh, gini Asriani, memang banyak pelanggaran dari ASN itu. Tapi kalau pertanyaan Asriani, bisa nggak kita kasih rekomendasi agar diberikan sanksi yang punya efek jera? Nah, buat sahabat Bawaslu, ASN itu adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu bisa dia PNS, bisa juga bahasa populer kita tuh honorer. Nah, bisa PNS, bisa non PNS, asal dia dapat gaji atau pembayaran dari negara itu ASN. Banyak pelanggaran oleh ASN. Memang prosesnya itu kalau di Bawaslu itu diperiksa oleh Bawaslu. Oh ternyata misalnya ini pelanggaran netralitas ASN. Nah Bawaslu nanti memeriksa kalau memang ada dugaan itu, kemudian direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Nanti Komisi Aparatur Sipil Negara juga menindaklanjuti itu dengan mengirimkan berkas pemeriksaan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian untuk diberikan sanksi. Nah posisi Bawaslu dia nggak bisa langsung berikan sanksi yang punya efek jera. Itu bukan wilayahnya Bawaslu. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi ada pelanggaran. Nanti yang memberikan sanksi itu pejabat pembina kepegawaian atas rekomendasi KSN. Sesuai tentunya dengan level kesalahannya, nggak bisa main asal-asalan aja gitu. Tapi Pak sebenarnya kalau contoh dari pelanggaran ASN sendiri seperti apa sih? Nah ASN itu sensitif banget itu. ASN itu jangankan yang besar-besar, kita bisa yang kecil-kecil aja. Dia nunjukin jarinya aja, misalnya ada pencalonan dengan kode jari tertentu. Nah itu udah jadi masalah, itu pelanggaran bagi ASN. Belum lagi kalau dia berfoto bersama calon tanpa kepentingan, bukan karena tugas atau
karena jabatan, berfoto atau hadir di kampanye bukan karena tugas, itu udah pelanggaran ASN. Belum lagi dia membantu memfasilitasi kampanye atau kepentingan-kepentingan calon di luar tugas dan tanggung jawabnya. Itu bentuk-bentuk pelanggaran ASN. Belum lagi ya yang seperti biasa mengerahkan ASN yang lain, kemudian berkampanye untuk ASN, itu jelas sudah contoh-contoh pelanggaran oleh ASN itu. Tapi kan sebenarnya ASN juga punya hak memilih juga, Pak. Boleh. ASN itu punya hak semua sama seperti kita, cuman bedanya dia tidak bisa menunjukkan keberpihakan atau pilihannya ke depan publik. Boleh punya pilihan, salurkan pilihan ASN di TPS, tapi dia tidak bisa memfasilitasi kepentingan calon-calon tertentu, dan juga dia tidak bisa menyampaikan dukungannya secara terbuka. Nah, menurut data penanganan pelanggaran Bawaslu Banten juga dari pemilu 2019, dari Pilkada 2020 itu kan mendominasi pelanggaran netralis ASN. Nah, kemudian apa ke depannya Bawaslu terkait dengan netralis ASN ini, Pak? Bawaslu melalui beberapa divisinya, salah satunya kan divisi yang sekarang itu divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat. Nah, melalui divisi itu Bawaslu melakukan sosialisasi sedemikian rupa, baik ke instansi-instansi mereka, baik ke lingkungan-lingkungan mereka, ataupun melalui mekanisme-mekanisme umum, baik itu datang langsung, atau kita sebarkan brosur, atau melalui media sosial maupun media massa. Jadi selalu kita gaungkan adanya kebutuhan netralitas ASN. Jangan berpihak. Jangan berpihak. Nah, itu pertanyaan atau jawaban dari Pak Badrul. Pertanyaan dari @asyani_42. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, kenapa itu? Kenapa? Mau nanya boleh nggak? Boleh nanya. Silakan. Kamera mau nanya. Tumben-tumben nih kru nanya, gimana nih? Misalkan kalau kita di Bawaslu, kan tadi nggak boleh ya foto tangannya ada jarinya. Kalau kita sekedar nge-like postingan yang ada konten terkait dengan pasangan calon, boleh nggak sih, Pak? Gini, Like pasangan calon. ketentuannya sebenarnya nggak ada nge-like doang nih. Kalau di undang-undangnya. Tapi kalau masuk ke pedoman etik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, nah hal-hal kayak gitu jadi sensitif. Hal-hal kayak gitu akan menjadi diperiksa. Nah, yang kita nggak ingin itu kawan-kawan ASN cuman karena nge-like diperiksa. Jadi larangan secara spesifik dalam undang-undang pemilu itu nggak ada. Tapi di pedoman etik atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Menpan RB itu ada, nggak boleh nge-like posting segala macam. Itu memang ranahnya Menpan RB, tapi itu akan diperiksa oleh Bawaslu. Nah, itu yang kita hindari, jangan sampai kawan-kawan ASN diperiksa oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, begitu. Nah, jadi lebih baik aman-aman aja lah sebagai ASN. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari ini @samsul_0707. Pertanyaannya, pelanggaran dalam pemilu apa saja sih? Oh, dari Pelanggaran ada Kang apa saja? Samsul. Kang Samsul ini Kayak kenal kita ya, Kang Samsul. Kalau di Serang Kang Samsul, Kang kalau Samsul. di Amerika Uncle Sam. Uncle Sam. Yes, Paman Sam. Apa aja pelanggaran pemilu gitu dari Kang Samsul, dari Uncle Sam. Jadi ada garis besarnya ada 4. 1, tindak pidana pemilu. Yang kedua, pelanggaran etik pemilu. Yang ketiga, pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran undang-undang lainnya, itu bebas, itu bisa termasuk netralitas ASN, macam-macam. Yang keempat, pelanggaran administratif pemilu. Jadi ada 4 itu. Tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang ketiga pelanggaran hukum lainnya atau undang-undang lainnya, yang keempat pelanggaran administratif pemilu. Buat Uncle Sam begitu. Uncle Sam. Nah, dari 4 yang tadi sudah Pak Badrul jelaskan, proses atau cara penanganannya sama semua, Pak ya? Proses sama tuh. Jadi kalau ada informasi dari masyarakat, boleh itu datang ke Bawaslu, bikin laporan. Atau nggak mau bikin laporan nih, karena kendala segala macam, kasih tahu aja sama pengawas pemilu. Atau kirim ke medsosnya, kirim ke emailnya, atau telepon atau WA ke Bawaslu. Nanti akan diproses. Nah, informasi itu oleh Bawaslu akan didalami. Ada nggak pelanggarannya, akan dipanggil tuh orang-orang yang terkait dengan peristiwa itu. Nah, setelah dipanggil,
kemudian dibuat kajiannya, kemudian akan dibuat kesimpulannya. Apakah ini pidana pemilu, pelanggaran etik pemilu, pelanggaran hukum lainnya, atau pelanggaran administratif pemilu. Begitu cara penanganannya. Cara penanganannya. Kalau dari misalnya kan tadi ada 4, ada administrasi, ada etik, ada pidana, dan hukum lainnya. Nah kalau administrasi itu bentuknya rekomendasi Pak ya? Atau bagaimana? Ya, pelanggaran administratif pemilu itu kalau melalui mekanisme laporan itu rekomendasi. Jadi Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU agar memperbaiki atau memberikan sanksi macam-macam. Jadi itu kalau masuk melalui laporan nanti produknya itu rekomendasi. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjutinya. Kalau etik? Kalau etik itu kan terkait dengan penyelenggara pemilu nih. Jadi kalau ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi atau kabupaten kota, nanti Bawaslu akan mengirimkannya setelah memeriksa dan memanggil semua pihak, hasilnya dikirim ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah nanti di situ akan disidangkan. Nah nanti ada putusan dari DKPP terkait pelanggarannya. Ada proses lagi Pak ya? Tapi kalau ini pelanggaran etik misalnya KPPS, pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, atau PPK, kemudian Panwascam. Nah kalau mereka melakukan pelanggaran yang diduga pelanggaran etik, nanti akan diperiksa dan disidangkan oleh Bawaslu atau KPU pada level kota atau kabupaten. Nah selanjutnya yang kalau pidana. Nah kalau pidana itu kan laporan nih misalnya. Ada kawan-kawan datang ke Bawaslu, Pak ada peristiwa begini-begini. Nah kemudian Bawaslu akan mendalami, melakukan kajian, dipanggil-panggil nih. Panggil. Oh ternyata belum dipanggil dulu. Jadi setelah dikajian dalam waktu 1 kali 24 jam, ini pidana ini. Nah langsung nanti dikirim ke Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Nah tim Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, jaksa, dan polisi ini tadi akan melakukan pendalaman. Sama, dipanggil, segala macam. Kemudian setelah jelas ini pidananya, dimasukkan laporan ke kepolisian untuk diselesaikan melalui mekanisme pidana pemilu. Selanjutnya, hukum lainnya. Nah, hukum lainnya hampir mirip, terutama dengan mirip yang tadi, etik. Ada laporan masuk, diperiksa kelengkapannya semuanya, kemudian dipanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut atau mengetahui peristiwa tersebut, kemudian akan dibuat kajian oleh Bawaslu. Oh ini ada undang-undang yang dilanggar nggak nih? Ini ada peraturan yang dilanggar nggak? Ada perda yang dilanggar nggak? Nah kalau ternyata ada sesuatu yang dilanggar, kemudian Bawaslu mengirimkan rekomendasi ke pihak-pihak yang ada kaitan dengan dugaan pelanggaran itu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah itu jawaban dari Pak Badrul, sahabat Bawaslu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @fdh_putri. Pertanyaannya, mau nanya dong, dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu ada proses pemanggilan nggak? Dan bagaimana kalau yang dipanggil nggak datang? Oh ini sama kayak pertanyaan pertama tadi ya. Ini Putri ini sama, jadi memang ada nanti panggilan, tapi ya harapan kita ya datang lah, karena itu kesempatan bela diri. Akan ada pemanggilan itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @Marsa Nadia. Pertanyaannya, kalau kita melapor, boleh nggak kalau kita minta supaya Bawaslu tidak menginfokan nama atau identitas yang lapor kepada yang dilaporin? Marsa Nadia ya? Marsa Nadia. Gini Marsa apa Nadia manggilnya? Apa bisa. Nat? Apa Mar? Apa Sa? Panjang? Marda. Panggilannya banyak. Gini Marsa Nadia, banyak pihak kan pengen lapor, pengen aktif dalam pengawasan dengan cara melapor, memberikan informasi. Ada satu prinsip yang dipegang oleh Bawaslu, yaitu tetap menjaga keamanan, kenyamanan baik pelapor, saksi maupun korban. Jadi prinsip itu yang dipegang oleh Bawaslu. Jadi akan selalu ada perlindungan itu. Kalau memang tidak perlu disebutkan nama, kita akan lindungi, kita akan cover sedemikian rupa. Kalaupun memang perlu dilakukan langkah-langkah tertentu, mungkin bisa jadi cukup memberikan informasi awal ke kita. Nanti Bawaslu yang akan menindaklanjuti. Jadi kami pasti akan menjaga prinsip itu, akan dilindungi
pelapor, saksi maupun korban yang Melapor. terlibat dalam peristiwa itu. Itu termasuk juga informasi yang dikecualikan. Iya, di dalam informasi yang dikecualikan itu nama pelapor itu dirahasiakan, tidak boleh disampaikan ke publik, baik pelapornya maupun saksinya. Jadi prinsip-prinsip itu tetap dipegang teguh oleh Bawaslu. Jadi intinya aman kalau bagi yang ingin melapor, baik lewat medsos ataupun langsung, nama dirahasiakan. Nah, kalau memang pengen dirahasiakan boleh, atau pengen santai-santai saja ya juga boleh. Aman. Sampaikan saja ke Bawaslu. Bagaimana kru? Ada tanggapan? Kru ada yang mau tanyain? Ngangguk-ngangguk? Cukup. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alex. Min, bagaimana upaya Bawaslu mencegah atau memberi sanksi dalam hal mobilisasi ASN? Banyak ASN jadi tim ses, dijanjikan jabatan, atau justru karirnya cemerlang setelah petahana kembali terpilih. Ini yang lagi-lagi ASN pertanyaan. ASN ya, aparatur sipil negara, yang tadi dia bisa PNS, bisa honorer ya. Yang memberikan sanksi ASN itu bukan kita, bukan Bawaslu. Yang memberikan sanksi itu pejabat pembina kepegawaiannya nanti melalui rekomendasi Komisi ASN. Jadi Bawaslu setelah memeriksa, mengkaji, memberikan rekomendasi ke ASN untuk diperiksa kembali. Kemudian KASN, Komisi ASN, memberikan rekomendasi ke pejabat pembina kepegawaian untuk diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan. Nah, kan kata pertanyaan Alex tadi, banyak yang jadi tim ses. Ya, banyak laporan terkait ASN-ASN yang menjadi dalam tanda kutip tim ses. Karena takut kehilangan jabatan, takutnya pas petahana terpilih, dia kehilangan kalau nggak mendukung, kehilangan jabatan. Nah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, ASN itu harus netral. Jadi jangan berpikir sempit, oh nanti petahana menang lagi, saya kalau nggak mendukung dia, saya nggak dapat jabatan. Coba kita berpikir lebih luas lagi. Kalau ternyata yang menang, nanti justru bukan petahana, orang yang tidak dia dukung, yang Anda akan terlempar juga. Artinya ini kawan-kawan ASN terlibat perjudian dalam dukung-mendukung. Makanya lebih aman sebenarnya netral, bertindak sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan sebagai ASN. Jadi netral aja lah. Netral aja. Kalaupun punya hak pilih ya sudah, dirahasiakan saja. Iya, dirahasiakan. Hak pilih itu kan hak setiap orang. Bebas dia menggunakan hak pilihnya, tapi menunjukkan pilihannya ada batasannya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya dari Sukron Wong Pamarayan, orang Pamarayan. Pamarayan itu Kabupaten Serang. Pertanyaannya, izin bertanya, politisi yang memasang spanduk, poster, dan kalender apakah termasuk dalam pelanggaran pemilu? Oh, gini Kang Sukron. Tergantung lihat dulu, ini yang masang spanduk politisi nih ya. Politisi itu masangnya kapan? Kalau dipasang sebelum penetapan calon, sebelum masuk tahapan, ya nggak masalah, siapapun bisa masang spanduk, banner. Tapi kalau dia udah jadi calon, udah ditetapkan calon oleh KPU, dia terikat dengan ketentuan, boleh masangnya di mana saja, isi dari spanduk atau bannernya apa saja, kapan boleh masangnya, dia terikat. Tapi kalau belum tahapan dan belum ditetapkan, ya undang-undang pemilu belum mengikat yang di luar tahapan. Tapi kalau yang setelah dalam tahapan, maka dia ikut ketentuan di undang-undang pemilu. Begitu. Kenapa? Kayaknya kru mengangkat tangan ini, bersorak-sorak. Ada apa itu? Ya, gimana? Pak, menarik nih kalau politisi yang pasang banner ya, spanduk gitu kan. Politisi pasang spanduk atau banner. Nah. Ya, politisi itu apakah tim kampanyenya atau tim ses pemenangannya gitu ya Pak? Jadi tim ses atau tim kampanye politisi ini yang masang nih? Nah, pada masa kampanye ya? Kata Bapak tadi kan tahapannya pada masa kampanye. Ada ya, tahapannya, Anda bisa Bawaslu memberikan belum bisa
mengawasi lah. Nah, kalau misalkan pada masa itu, terus kemudian Bawaslu itu baliho banyak tuh, bannernya banyak tuh. Kita sebagai pengawas, gimana sih Pak mekanismenya? Langsung nurunin kah? Atau langsung kasih peringatan kah? Atau gimana nih kalau misalkan terhadap banner-banner yang bagi si politisi-politisi ini? Oh, dalam masa kampanye ya? Dalam masa kampanye, Jadi tadi kan ada tempat-tempatnya, tapi ternyata Bawaslu melihat ini sebenarnya tempat yang dilarang gitu. Nah, kalau ditemukan nih pemasangan banner nih asal-asalan kan, masang banner, masang spanduk itu ada ketentuannya nanti, ada zonanya, ada batasannya, ada daerah terlarang, jalan protokol, tempat ibadah itu nggak boleh tuh. Nah, kalau ditemukan masih ada lagi yang melakukan itu, masang di tempat yang dilarang, atau ukurannya nggak benar, atau isinya nggak benar. Nah, setelah Bawaslu memastikan itu ada unsur pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP. Nanti aparat negara, yaitu Satpol PP, akan membantu menertibkan. Jadi mekanismenya seperti itu. Tapi Bawaslu juga menghargai ada masyarakat yang proaktif. Artinya masyarakat berusaha untuk melepaskan, boleh, tapi hindari dari upaya-upaya yang lebih jauh, terlalu jauh. Jadi cukup sampaikan ke Bawaslu, nanti Bawaslu akan melakukan kajian dan pembahasan. Kalau ada pelanggaran di situ, Bawaslu akan berkoordinasi dengan lembaga negara yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa eksekusi itu. Gitu, kalau jelas? terkait itu. Oh, jelas. Terima kasih. Iya. Cukup. Pertanyaan sudah habis semua. Selanjutnya kita tutup. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten yang sesi kelima. Terima kasih Pak Badrul atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.